Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hari ini kita sama-sama kembali mendengarkan kisah atau sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, episode Haji Wada. Nama tarwiyah dapat ditelusuri dari kebiasaan para peziarah di tanah suci sejak dahulu. Jemaah haji mengenyangkan diri dengan minum air ketika masih di Mekah. Kemudian mereka bergerak ke Mina lantaran di daerah antara Mekah dan Muzdalifah itu tidak ditemukan air. Pada hari ini kaum muslimin pun dianjurkan berpuasa sunnah tarwiyah. Tarwiyah juga menandakan momen ketika sang Khalilullah Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putra kesayangannya Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim pada hari itu merenungi tentang makna takwil mimpi tersebut. Keesokan harinya, pada tanggal 9 Zulhijjah, dia pun mengenali bahwa mimpi itu benar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggal itu dikenang sebagai Hari Arafah. Haji Wada. Dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hari Tarwiyah menandakan suatu momen bersejarah. Saat itu, tahun ke-10 sejak hijrahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Yathrib, Madinah. Kira-kira 2 tahun setelah pembebasan Mekah atau Fatu Mekah. Pada pagi hari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin berjalan menuju padang Arafah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tiba di Namira, sebuah desa sebelah timur Arafah, dan telah didirikan tenda di sana untuk beliau. Rasulullah tinggal di tempat itu hingga zuhur. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan hingga sampai di dekat lembah di Arafah. Di tempat itulah Rasulullah berkhutbah di depan 124.000 manusia. Inilah momen yang begitu mengharukan dan sekaligus membahagiakan dari serangkaian Haji Wada atau haji perpisahan. Haru karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tanda-tanda bahwa tak lama lagi beliau akan berpulang ke rahmatullah, tinggalkan keluarga, sahabat, dan umatnya yang teramat mencintainya. Bahagia lantaran tak lama sesudah itu turun wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menegaskan kesempurnaan untuk agamamu. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Maka berkumpul lautan manusia. Mereka siap mendengarkan, menyimak kata-kata dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesudah mengucapkan syukur dan puji kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, beliau berkata dengan jelas kepada khalayak. Tiap selang-seling khutbahnya beliau menjeda untuk memberi pemahaman kepada ratusan ribu jemaah di hadapannya. Wahai manusia, dengarkanlah ucapanku. Karena aku tidak tahu, mungkin saja aku tidak bisa lagi berjumpa dengan kalian setelah tahun ini, di tempat ini lagi untuk selamanya. Sesungguhnya darah kalian haram atas kalian, laksana haramnya hari kalian ini, bulan kalian ini, dan negeri kalian ini. Ketahuilah, segala urusan jahiliyah tidak berlaku lagi di bawah telapak kakiku. Darah jahiliyah tidak berlaku, dan sesungguhnya darah yang pertama kali tidak berlaku dari darah kita adalah darah bin Rabi'ah bin Al-Harith. Riba jahiliyah tidak berlaku, dan riba pertama yang tidak berlaku dari riba kita adalah riba Abbas bin Abdul Muttalib. Dia tidak berlaku untuk selamanya. Aku telah tinggalkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh padanya,
kalian tidak akan tersesat untuk selamanya, yaitu Kitabullah. Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada nabi setelah aku, dan tidak ada umat baru setelah kalian. Ketahuilah, sembahlah Tuhan kalian, sholatlah 5 waktu, puasalah di bulan puasa kalian, tunaikan zakat harta kalian dengan sukarela dari jiwa lapang kalian, lakukan ibadah haji ke rumah Tuhan kalian, taatilah pemimpin kalian, niscaya kalian akan masuk surga. Pada hari kurban atau tanggal 10 Zulhijjah, tepatnya pada waktu duha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pidato dari atas terbangannya yang diikuti Ali dengan suara keras. Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan diri kalian adalah suci atas diri kalian, seperti kesucian hari ini, di negeri kalian ini, dan pada bulan kalian ini. Kalian akan menghadap Tuhan kalian, lalu Dia akan menanyakan amal-amal kalian. Ketahuilah, janganlah kalian menjadi sesat kembali sepeninggalanku, sehingga sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Ketahuilah, apakah aku sampaikan? Benar, jawab mereka. Dalam satu riwayat disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam pidato itu, ketahuilah, janganlah seseorang menganiaya diri sendiri, menganiaya anaknya, dan anak menganiaya bapaknya. Ketahuilah, sesungguhnya setan telah putus asa untuk dapat disembah di negeri kalian ini selama-lamanya. Namun, dia akan ditaati dalam kaitannya dengan amal-amal yang kalian remehkan, dan dia pun ridho padanya.